Manor kedokteran, pengurus rumah tangga tua sedang menyapu daun-daun yang jatuh di tanah halaman dengan sapu, dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Lan Shao baru saja membawa kelompoknya ke manor kedokteran ketika dia melihat pengurus rumah tangga tua yang kotor dan berjubah abu-abu. Dia merajut alisnya dengan jijik dan cahaya dingin dan jauh melintas di matanya. Dia menggonggong dengan angkuh pada pengurus rumah tangga. Keluarga Lan ada di sini untuk mengunjungi tuan dari manor kedokteran. Pergi dan beritahu dia dengan cepat. Pengurus rumah tangga tua itu tampaknya tidak menyadari kehadiran Lan Shao dan terus mencurahkan perhatiannya untuk membersihkan dedaunan di halaman. Suara menyapu terus memenuhi udara tenang halaman. Tuan, kami telah berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarnya? Para penjaga di belakang Lan Shao memperhatikan bahwa lelaki tua itu memiliki keberanian untuk mengabaikan tuan mereka dan sangat marah. Mereka langsung bergerak untuk berurusan dengan orang tua itu. Namun, Lan Shao tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya saat dia mengangkat tangannya dan menghentikan penjaga keluarga Lan. Dia kemudian menatap pengurus rumah tangga tua dengan ekspresi jelek di wajahnya ketika dia berkata, "Pengurus rumah tangga Zhang, tolong beritahu tuan dari manor kedokteran saat ini bahwa tuan keluarga Lan telah tiba untuk berkunjung. Jika kamu mengganggu negosiasiku dengan tuanmu, ini bukan kejahatan yang dapat kamu tanggung." Pengurus rumah tangga tua akhirnya bereaksi, namun dia hanya menatap Lan Shao dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan menyapu daun-daun berguguran di depannya. Tindakannya benar-benar membuat marah Lan Shao. Betul sekali. Guru Ouyun memang sangat kuat, dia juga ahli pil juga, namun lelaki tua ini hanya pengurus rumah tangga di manor kedokteran, namun dia berani bertindak begitu sombong terhadapku. Meskipun aku tidak berani menyinggung Guru Ouyun, aku hanya akan mendidik pengurus rumah tangga belaka. Aku percaya bahwa dia tidak akan berdebat dengan keluarga Lan karena ini. Mata Lan Shao langsung menajam dan memikirkannya. Dia kemudian mencibir. "Pengurus rumah tangga Zhang, jangan begitu tak tahu malu setelah seseorang memberimu wajah. Jangan lupa siapa yang benar-benar memiliki kota utama. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Beritahu tuan dari manor kedokteran bahwa Lan Shao ada di sini untuk menemuinya." Dia pikir dia telah memberi pengurus rumah tangga Zhang banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia percaya bahwa lelaki tua itu tidak akan terus bertindak begitu berani. Namun dia tidak berpikir bahwa pengurus rumah tangga tua itu akan bertindak seperti orang tuli dan benar-benar mengabaikannya. "Kamu!" Lan Shao sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia akan terbang menjadi marah ketika sebuah suara menawan menimpali dari depan. "Pengurus rumah tangga Zhang, siapa yang menyebabkan masalah di manor kedokteran?" Kilatan jubah merah tua muncul di pintu gerbang. Wajah wanita itu membawa senyum menawan, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Mata Phoenix-nya yang memikat dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. "Nona Wei," jawab pengurus rumah tangga tua itu ketika melihat wanita yang telah memasuki halaman depan. Ciri-ciri lansianya berbeda. Wei Yi mengangguk sebelum dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah anggota keluarga Lan. Sudut bibirnya kemudian melengkung menjadi senyum menawan. "Apakah kamu yang menyebabkan gangguan?" Lan Shao mengerutkan alisnya saat dia menatap wanita berbaju merah yang baru saja keluar dari halaman depan. Menurut rumor, wanita bernama Guru Ouyun memiliki fitur yang jelas dan elegan.
namun wanita di depannya mengenakan jubah merah dan sangat glamor. Selanjutnya pengurus rumah tangga Zhang memanggilnya sebagai Nona Wei. Jelas dia bukan Guru Ouyun. Aku Lan Shao, tuan dari keluarga Lan. Aku di sini untuk mengunjungi guru besar Gu. Tolong beritahu dia tentang kedatanganku, Nona. Karena dia tidak terlalu yakin dengan status wanita berbaju merah, Lan Shao berbicara dengan sedikit sopan. Aku minta maaf, ada terlalu banyak orang yang meminta untuk bertemu dengan tuanku selama beberapa hari terakhir. Setiap orang yang tidak terlalu penting tampaknya ingin mendapatkan bantuan tuanku, jadi tolong jangan pikirkan itu. Pengurus rumah tangga tua, kirim tamu ini pergi. Wei Yi tertawa dingin saat dia menginstruksikan. Dia pasti tidak lupa bagaimana Lan Shao bersekutu dengan Bai Yin dan keduanya bekerja sama untuk menyakiti Guru Ouyun. Oleh karena itu mengapa dia mengizinkan mereka memasuki manor kedokteran? Selain itu Guru Ouyun telah mengeluarkan perintah, siapapun yang ingin bertemu dengannya harus berada di luar pintu. Lan Shao tidak pernah menyangka permintaannya akan ditolak lagi. Wajahnya tenggelam dan dia tersenyum menghina. Nona, aku bersikap sopan kepadamu karena kamu adalah gadis pelayan setia guru besar Gu. Bagaimanapun pelayan adalah pelayan, kapan mereka pernah menjadi orang yang membuat keputusan untuk tuan mereka? Izinkan aku memberimu nasihat, sampaikan pesanku kepada guru besar Gu. Apakah kamu pikir kamu dapat menanggung kerugian guru besar Gu jika kamu ikut campur dalam negosiasiku dengannya? Pada awalnya dia tidak begitu menyadari status Wei Yi. Itu sebabnya dia sangat sopan padanya. Namun, wanita ini telah memanggil guru besar Gu sebagai tuannya, jadi ini membuktikan bahwa dia hanya pada tingkat seorang pelayan. Meskipun guru besar Gu adalah ahli pil, bagaimanapun juga dia adalah tuan dari keluarga Lan. Terlepas dari identitas atau posisi, dia pasti lebih kuat dari seorang pelayan. Guru besar Gu belum mencapai levelnya saat ini hanya karena dia pandai menutupi kesalahannya yang mematikan otak. Dia tidak mungkin bertengkar dengannya karena seorang gadis pelayan kecil. Mata Wei Yi membeku ketika dia mendengar nada angkuh Lan Shao. Dia kemudian tertawa menghina. Aku tidak berpikir bahwa kamu memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan tuanku. Pengurus rumah tangga Zhang, kirim para tamu ini pergi. Mulai hari ini, jangan biarkan siapapun dari keluarga Lan melangkah ke manor. Hahaha. Lan Shao tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Tawanya penuh amarah saat matanya menatap tajam ke arah Wei Yi. Nona, pernahkah kamu mendengar ungkapan pria yang bisa mengenali fakta suatu situasi adalah teladan pria? Jika ketidaktahumaluanmu menyebabkan tuanmu kehilangan keuntungan, apakah kamu berpikir bahwa tuanmu akan mengampunimu? Ketika saat itu tiba, jangan datang memohon belas kasihan padaku. Pengurus rumah tangga tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin, sebagai pengurus rumah dari manor kedokteran, dialah satu-satunya yang mengerti status Wei Yi. Bagaimanapun, Nona Wei selalu memanggil guru besar Gu sebagai tuannya. Jelas dari sini bahwa keduanya tidak memiliki hubungan rata-rata. Selain itu, jadi bagaimana jika Nona Wei adalah seorang pelayan? Ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang ingin memukul seekor anjing ia harus melihat tuannya juga. Namun, Lan Shao menyebabkan gangguan di tempat orang lain.
Wei Yi meringkuk bibirnya dan tertawa memikat. Mata Phoenix-nya dipenuhi dengan penghinaan ketika dia berbicara dengan suara yang diwarnai dengan cemoohan. Maaf, ini adalah perintah tuanku. Tuanku telah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima tamu. Jika kamu tidak ingin diusir, kamu dapat pergi sendiri. Dia dengan lembut menyipitkan matanya saat cahaya yang mengancam melintas di pupilnya. Haha. Lan Shao tertawa gila, dia kemudian mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarah yang membara di hatinya sebelum menjawab dengan singkat. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi sebaliknya. Nona, aku tidak percaya bahwa guru besarku menolak untuk menerima tamu. Tidak perlu bagimu untuk menggunakan namanya untuk mengancamku. Itu tidak berguna. Tentunya Guru Ouyun bermaksud untuk membangun hubungan yang baik dengan 4 keluarga besar setelah tiba di kota utama karena itu akan menjadi satu-satunya cara baginya untuk berakar di sini. Jika dia benar-benar menolak untuk bertemu pengunjung, dia pasti akan menyinggung banyak orang, karenanya dia tidak akan sebodoh itu untuk membuat keputusan seperti ini. Cek. Aku belum pernah bertemu orang yang begitu tak tahu malu. Tuanku telah menyatakan bahwa dia tidak akan menerima tamu namun kamu bersikeras untuk tetap tinggal. Mungkinkah kamu ingin aku mengantarmu keluar? Tawa yang terdengar menggemaskan tiba-tiba terdengar, menyebabkan Lan Shao melompat kaget. Dia terkejut karena tawa itu terdengar seperti anak kecil. Namun, nada di balik tawa itu begitu mendominasi. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sesosok kecil mungil melompat turun dari pohon tua dan mendarat di depan mereka. Itu adalah gadis kecil yang lucu berusia sekitar 5 hingga 6 tahun. Wajah kecilnya yang cantik merona merah jambu seperti boneka kristal. Tidak sulit untuk melihat bahwa ketika gadis kecil ini tumbuh, dia akan menjadi sangat cantik. Dia akan seperti kecantikan tiada taraf yang kecantikannya dapat merusak sebuah negara dan menyebabkan penderitaan bagi rakyatnya. Namun, hanya orang-orang yang dekat dengan Guru Ouyun yang tahu bahwa tersembunyi di dalam tubuh kecil itu adalah iblis tua yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dari mana anak ini berasal? Lan Shao mengernyitkan alisnya dan berseru dengan tidak sabar. Aku tidak tertarik berbicara dengan seorang anak kecil, pergilah. Anak-anak yang kasar dan tidak masuk akal adalah hal yang paling menjijikkan baginya dalam hidup ini. Dia pasti tidak tahu tetua macam apa yang bisa mengasuh anak seperti ini. Mata Vermilion Bird menjadi dingin saat wajahnya yang lembut dan menggemaskan menunjukkan kekejaman yang tidak sesuai dengan usianya. Faktanya, kenaifan dan kelincahan masa mudanya langsung berkurang. Wei Yi menatap Lan Shao dengan kasihan. Lagi pula, di antara semua binatang spiritual Guru Ouyun, salah satu yang harus menghindari konfrontasi dengan dan yang memiliki temperamen terburuk adalah Vermilion Bird kecil ini. Bahkan jika mereka memprovokasi setiap binatang spiritual, mereka tidak boleh memprovokasi dia. Jika tidak, hasil akhirnya akan selalu sangat tragis. Oleh karena itu, Wei Yi diam-diam meratapi Lan Shao di dalam hatinya sebelum perlahan mundur beberapa langkah. Apakah kamu baru saja memintaku untuk pergi? Vermilion Bird tersenyum, senyumnya haus darah dan kejam saat dia berjalan menuju Lan Shao. Meskipun Lan Shao terpesona oleh penampilannya, dia percaya bahwa dia hanyalah anak biasa. Oleh karena itu,
dia tidak melihatnya sebagai sosok penting sama sekali. Benar. Lan Shao tertawa mencemooh dan berbicara dengan nada menghina. Aku sedang membicarakanmu, aku tidak tahu siapa orang tuamu, tetapi kamu tidak memiliki sedikit pun kesopanan. Jika bukan karena reputasi guru besarku, aku akan memberimu pendidikan yang baik di tempat orang tuamu. Baiklah, aku tidak ingin membuat obrolan santai dengan anak kecil, jadi pergilah. Karena kamu tidak ingin membiarkanku bertemu dengan guru besarku, aku akan mencarinya sendiri. Lan Shao mulai menuju halaman belakang saat dia berbicara. Boom! Saat dia hendak memasuki halaman belakang, gelombang api turun dari langit dan menebas ke arahnya dengan suara menderu keras. Dia hanya beberapa sentimeter jauhnya dari ledakan api yang tiba-tiba itu. Lan Shao benar-benar terkejut, wajahnya berubah dari putih menjadi hijau sebelum berubah dari hijau menjadi putih lagi. Dia merasakan sumbatan di tenggorokannya dan tidak bisa berbicara. Jika dia mengambil satu langkah lagi saat itu, nyala api itu tidak akan mendarat di tanah, tetapi di kepalanya. Lan Shao menatap lubang besar yang terukir di tanah di depannya saat memikirkan hal ini. Dia gemetar dan berbalik saat dia gemetar, tatapan ketakutannya kemudian mendarat pada sosok kecil mungil itu. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Vermilion Bird bermain dengan api di jari-jarinya saat dia menyeringai pada Lan Shao. Cahaya kejam melintas di matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat gerakan lagi untuk menghentikanmu, namun apiku sepertinya tidak mau mendengarkan perintahku. Jika kamu tidak hati-hati dan jiwamu akhirnya tersebar di seluruh dunia, itu tidak akan menjadi masalahku. Arti di balik apa yang dia katakan jelas. Jika kamu berani mengambil langkah lain, apa yang menantimu adalah hujan api dari langit. Setiap kali dia memikirkan adegan itu, wajah Lan Shao akan berubah warna. Siapa kamu? Untuk memiliki kemampuan mengukir lubang di tanah dengan api, kemampuannya setidaknya setara dengan ayahku. Namun dia hanya lolita kecil berusia 5 hingga 6 tahun, bagaimana mungkin gadis kecil seperti itu memiliki kekuatan yang begitu besar pada usia ini? Apakah semut sepertimu layak untuk mengetahui siapa aku? Tanya Vermilion Bird sambil tertawa dingin dan menatap Lan Shao dengan jijik. Namun izinkan aku memberitahumu ini. Ketika aku lahir, wilayah blok utara bahkan belum ada. Mata Lan Shao melebar. Apakah lolita kecil ini berarti dia lebih tua dari wilayah blok utara? Mungkinkah dia sebenarnya iblis tua yang menggunakan wajah lolita kecil? Hati Lan Shao langsung berubah menjadi abu ketika dia menyadari hal ini. Dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia tidak menyinggung Guru Ouyun. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan dikelilingi oleh begitu banyak pembudidaya yang kuat? Ini masuk akal? Bagaimana lagi Guru Ouyun bisa mencapai tahap ini jika dia tidak dikelilingi oleh beberapa orang yang cakap? Sayangnya dia terlambat menyadarinya. Vermilion Bird. Wei Yi melirik Vermilion Bird dan berkata, "Jangan lupakan perintah Tuan. Lagi pula tujuan Guru Ouyun adalah menaklukkan seluruh wilayah blok utara, oleh karena itu keluarga Lan akan terhindar untuk saat ini. Jika tidak, jika keluarga Lan dihancurkan, wilayah blok utara akan menjadi sensasi."
Hanya setelah dia benar-benar menaklukkan wilayah blok utara, mereka dapat memutuskan hukuman keluarga Lan. Sebelum itu terjadi, mereka tidak bisa menghancurkan keluarga Lan. Oleh karena itu, Wei Yi benar-benar khawatir bahwa Vermilion Bird akan kehilangan semua rasionalitas dalam kemarahannya dan menelan Lan Shao utuh. Aku tahu. Vermilion Bird tersenyum. Aku tidak akan membunuh orang-orang ini, aku hanya akan menghukum mereka. Aku memerintahkan kalian semua untuk bersujud setiap langkah keluar dari manor kedokteran. Selanjutnya kamu harus berlutut di jalanan dan memarahi diri sendiri karena bertindak seperti bajingan. Tentu saja, semakin kejam kamu dengan omelanmu, semakin cepat kemarahanku akan hilang. Jika kekuatan yang digunakan dalam omelanmu tidak cukup, kamu berlutut dan mengutuk diri sendiri sepanjang hari. Mendengar ini ekspresi Lan Shao berubah drastis, suaranya dipenuhi amarah saat dia menjawab. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Meskipun aku mengakui bahwa aku tidak sekuat kamu, keluarga Lan memiliki tertinggi bela diri tingkat tinggi juga. Apakah kamu tidak melewati batas dengan melakukan ini? Tertinggi bela diri tingkat tinggi? Vermilion Bird mendengus dengan jijik dan menjawab dengan jijik. Tentu, aku ingin melihat apakah pembangkit tenaga listrik keluarga Lan memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu secepat itu. Selain itu, apakah kamu pikir aku akan memberimu kematian yang mudah? Jangan khawatir, aku sangat baik, aku tidak pernah menyakiti siapapun. Aku hanya akan memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ketika Lan Shao mendengar kata nasib lebih buruk daripada kematian, dia jelas merasakan suhu di sekelilingnya meningkat dengan cepat di sekitarnya, seolah-olah ada api yang mengamuk di sebelahnya dan mereka bisa membakar tubuhnya menjadi abu. Apakah itu cukup? Tidak. Pada saat itu, Lan Shao merasa seperti sedang berdiri di tungku peleburan. Bukan hanya dagingnya, tetapi bahkan jiwanya tampak terbakar dalam api. Ini adalah penderitaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia meratap dalam kesedihan segera saat seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Namun, tidak ada orang lain yang menyadari apa yang terjadi. Lan Shao, yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba bereaksi seolah-olah dia sangat menderita. Raut wajahnya menjadi benar-benar jahat. Itu sangat mengerikan. Apakah kamu ingin aku melanjutkannya? Vermilion Bird melontarkan senyum jahat. Ini hanya sebagian kecil dari 10.000 kekuatanku. Aku dapat meningkatkan penderitaanmu 10.000 kali lebih banyak dan membuatnya sehingga kamu tidak akan bisa kehilangan kesadaran. Senyumnya jatuh ke mata orang banyak, seolah-olah iblis melambai pada mereka. Vermilion Bird tidak pernah lupa bagaimana orang ini bergabung dengan wanita bernama Bai Yin untuk menggertak Guru Ouyun. Sekarang dia telah menampilkan dirinya kepadanya, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan begitu mudah. Tolong lepaskan aku. Lan Shao sangat kesakitan bahkan giginya bergemeletuk dan keringat dingin menetes di alisnya. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu katakan, tolong biarkan aku pergi. Seorang sarjana memang lebih memilih kematian daripada kehinaan, namun, menanggung penghinaan jauh lebih baik daripada nasib yang lebih buruk daripada kematian. Begitu Lan Shao mengucapkan kata-kata itu, panas yang membakar seperti tungku menghilang dan dia menghela nafas lega.
Namun, wajahnya akan berubah menjadi warna yang jelek setiap kali dia ingat bagaimana dia telah didominasi oleh pelecehan tirani Lolita kecil itu. Ingat, kamu harus berlutut dan bersujud saat keluar. Vermilion Bird kecil menyeringai saat dia menatap ekspresi tidak menyenangkan di wajah Lan Shao. Matanya yang besar dan cerah berkilat-kilat dengan kejahatan. Jika kamu melakukan sesuatu yang memprovokasi ketidaksenanganku, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Lan Shao mengepalkan tinjunya dengan erat, ada amarah yang membara di hatinya yang rasanya bisa meledak kapan saja. Dia akhirnya mengambil napas dalam-dalam sebelum dia perlahan berlutut dan melemparkan dirinya ke tanah. Dia berbalik dan bersujud sekali, dia kemudian mulai bersujud di setiap langkah saat dia berjalan ke gerbang. Orang-orang yang menemani Lan Shao bahkan tidak berani bernapas terlalu berat saat mereka dengan hati-hati mengikutinya keluar dari manor kedokteran.